Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah dengan suasana yang damai dan tenang dalam rangkaian acara talkshow dan bincang-bincang seputar informasi beasiswa. Jadi di sini dari Departemen APP BEMFIS UNY tahun 2020. Izinkan sebelum kita mulai masuk ke pembicara sudah ada pembicara yang hebat di sebelah saya. Izinkan saya membaca CV-nya terlebih dahulu. Oke, di sebelah saya sudah hadir Mbak Nurul Asfiani dari mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2017. Oke. Mbak, panggilannya apa nih, Mbak? Mbak Nurul. Mbak Nurul ya, panggilannya Mbak Nurul. Itu kita bacakan ya, ini CV-nya sangat banyak dan sangat beragam ya teman-teman ya. Ada prestasi, ada organisasi. Wow, ini sangat-sangat membuat kita insecure ini bagi teman-teman yang kupu-kupu ini. Di sini saya akan bacakan beberapa penghargaan kemudian pengalaman organisasi yang diikuti oleh Mbak Nurul. Itu ada second place esai Pekan HAM 2017, first place short paper contest UKMF Screen 2017, kemudian second place paper award IGC 2018, third place UNES debate competition, third place Wonogiri writing competition, dan masih banyak lagi. Karena mungkin tidak cukup waktu nanti kalau kita menyampaikan semuanya, karena Mbak Nur ini sangat-sangat orangnya berprestasi dan mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni ya. Oke. Kemudian pengalaman organisasi itu ada Head of Communication Research and Development Division Public Administration Student Association. Kemudian ada Staff of Research Division Public Administration Laboratory Assistant, dan Staff of Student Activity Unit Screen, dan Vice Head Local Student Community Wonogiri Yogyakarta. Wih, itu pengalaman yang sangat luar biasa dari Mbak Nurul. Tadi udah kita sebutin nih beberapa pengalaman dan beberapa penghargaan dan achievement yang telah Mbak Nurul terima ya selama perkuliahan gitu. Oke, kita langsung saja, tidak berlama-lama karena pembicara kita sudah sangat prepare ya, sudah sangat siap memberikan informasi yang begitu banyak tentang beasiswa. Oke, Mbak Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Nurul? Sibuk skripsi sama nyambi kerja aja sih. Wah, sibuk skripsi. Sepertinya Mbak Nurul sudah mau hampir skripsi ya. Kita doakan Mbak Nurul semoga cepat dan skripsinya dilancarkan ya teman-teman. Oke. Langsung aja nih Mbak. Untuk sekarang Mbak Nurul itu mungkin bisa cerita pengalaman dan dari mulai awal tahu beasiswa itu dari mana, kemudian beasiswa pertama kali Mbak Nurul dapat itu apa? Boleh dijelasin ke teman-teman biar teman-teman pada termotivasi untuk ikut beasiswa. Untuk beasiswa pertama kali yang saya daftar itu dulu namanya PPA. Jadi PPA ini adalah singkatan dari peningkatan prestasi akademik. Dari mana saya dapat infonya itu saya sangat terbantu dengan adanya fasilitas dari kampus, terutama dengan adanya informasi dari jurusan. Kemudian teman-teman dari himpunan mahasiswa juga sangat memfasilitasi kami untuk memberikan informasi tentang adanya beasiswa PPA ini. Nah, biasanya beasiswa PPA ini diberikan dalam 2 gelombang. Untuk tahun pertama ketika saya mendapatkan PPA ini, untuk syarat-syaratnya sendiri sebenarnya sudah sangat dipermudah dari kampus juga. Kemudian saya mendapatkan PPA ini hanya di 1 tahun pertama, jadi cuma di semester 1 dan semester 2. Nah, setelah itu saya dapat beasiswanya dari pemerintah kota, karena kebetulan saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, dan waktu itu ada salah satu program dari Bupati untuk memberikan beasiswa terhadap mahasiswa prestasi. Kemudian saya coba untuk daftar nih, nah alhamdulillahnya saya keterima. Dan sejak di tahun kedua saya menjadi mahasiswa, jadi di semester ketiga saya lebih ke beasiswa dari Pemkot gitu, karena pada dasarnya kan tidak boleh menerima double nih beasiswa gitu. Jadi biar nggak maruk Mbak ya. Jadi harus lepasin salah satu. Untuk
saat ini saya menerimanya dari beasiswa pemerintah Kota Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk sekarang Mbak Nurul itu sedang menerima beasiswa dari Pemkot Wonogiri ya? Iya benar. Tuh. Untuk Mbak sebelumnya tuh apa sih yang melatar belakangi Mbak tuh untuk ikut untuk mendaftarkan diri di beasiswa, kenapa Mbak? Oke. Latar belakangnya pasti yang pertama motivasinya klasik banget sih, pengen meringankan beban orang tua gitu. Jadi ketika kita bisa mendapatkan beasiswa, otomatis biaya kuliahnya sudah tidak ditanggung orang tua gitu ya. Iya. Jadi alasannya sebenarnya klasik dan mainstream banget sih, tapi itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk akhirnya mendaftarkan beasiswa kayak gitu. Kemudian motivasi lain kenapa saya ingin mendapatkan beasiswa, karena dengan kita menerima beasiswa pasti akan ada requirement yang nantinya juga menambah skill kita. Contoh kayak requirement untuk menulis, kemudian kita dituntut untuk mempunyai CV yang banyak, mendapatkan prestasi seperti itu. Jadi salah satu latar belakangnya selain ingin meringankan beban orang tua, itu juga kayak gitu sih. Jadi sangat mulia ya tujuan dari Mbak Nurul ini untuk beasiswa itu bukan mulu-mulu, tapi memang untuk meringankan beban orang tua. Jadi beasiswa itu juga berperan buat teman-teman yang ingin mencoba meringankan beban orang tua ya Mbak ya? Salah satunya. Dan masih banyak kegunaan dan latar belakang yang bisa kita ambil dari ikut beasiswa. Itu ya Mbak ya? Oke. Terus ini Mbak, kan teman-teman nih masih kadang suka bingung itu loh dalam beasiswa, kadang masih suka ragu ataupun malu. Nah, Mbak Nurul punya tips and trick nggak untuk mencoba atau untuk mau mendaftar beasiswa itu? Kalau dari pribadi Mbak Nurul seperti apa nih tips dan triknya? Oke. Ini yang saya lakuin aja Iya, ya mungkin iya, ya. Mbak. Saya nggak bisa ngegeneral semua orang yang mungkin mau submit beasiswa pakai trik ini. Tapi yang saya lakukan biasanya ketika saya ingin apply beasiswa adalah pertama cari informasi dulu. Kita harus rajin-rajin cari informasi, karena banyak orang yang sebenarnya mereka tuh pengen dapat beasiswa, tapi karena mereka malas atau mungkin nggak tahu untuk mengakses informasinya di mana, akhirnya ya mereka nggak tahu nih kalau ada beasiswa sebenarnya kayak gitu. Kemudian setelah mencari-cari informasi, kita bisa tanya-tanya nih sama alumni dari penerima beasiswa itu. Contoh kayak teman-teman dari mungkin dari Pemkot Wonogiri atau teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa di FIS UNI, mungkin bisa tanya-tanya ke alumni, mungkin salah satunya saya yang sudah pernah menerima kayak gitu, tentang requirement-nya, tentang tantangannya, atau kecenderungan dari asesornya untuk memilih siapa calon penerima beasiswanya kayak gitu. Kemudian setelah bertanya-tanya, mungkin kalian juga bisa memilih nih, karena kan kalian udah dapat referensi banyak nih beasiswanya, jenis-jenis beasiswanya. Coba sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kalian, karena ada beberapa beasiswa yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang kekurangan secara finansial, contoh kayak ada bidik misi seperti itu. Atau ada beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang berprestasi, yang dituntut untuk memiliki banyak piagam mungkin atau sertifikat kayak gitu. Atau beasiswa yang diperuntukkan untuk atlet atau seniman gitu. Jadi kalau bisa teman-teman juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman sebelum teman-teman apply beasiswa. Jangan sampai ketika kalian sudah apply dan diterima, oh ternyata term and condition-nya kalian nggak bisa kayak gitu. Terus tips and trick yang lainnya, teman-teman juga harus teliti entah secara persyaratannya atau juga timeline-nya. Jadi kadang teman-teman nih sudah berkasnya udah lengkap, tapi ternyata teman-teman lupa untuk timeline-nya. Oh ternyata sekarang upload ini, oh ternyata sekarang harus mengumpulkan ini kayak gitu. Jadi kalau bisa secara persyaratan dan juga timeline tuh teman-teman harus tertib dan teliti kayak gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada berkas yang kurang, jangan sampai ada yang salah atau telat bahkan kayak gitu sih. Mungkin itu beberapa trik umum yang saya lakukan dan mungkin teman-teman juga bisa ambil referensi. Jadi dari pemaparan Mbak Nurul itu ada 3 tips and trick tadi. Yang pertama itu untuk cari informasi. Untuk cari informasi. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan kondisi, dan yang ketiga itu adalah harus teliti jadi orang. Jadi harus tertib terhadap timeline, terhadap persyaratan, karena ketiga komponen ini akan membantu buat teman-teman dalam mengurus suatu beasiswa akan lebih mudah, dan mungkin kemungkinan besar juga bisa diterima ya nantinya.
Dan itu juga ketika tiga komponen ini dilaksanakan, mungkin memacu diri kita buat tertib ya dalam beasiswanya, dan juga nanti nggak ada ketinggalan suatu apapun gitu Mbak. Nah, untuk latar belakang dari beasiswa yang pernah Mbak ikutin, latar belakang tips and trick yang pernah beasiswa yang sekarang Mbak ikutin. Seperti kan tadi Mbak udah jelasin beasiswa yang pernah Mbak ikutin tadi ada PPA, kemudian ada dari pemerintah kota. Nah itu kalau yang dari beasiswa yang pernah Mbak alamin, tips and tricknya tuh apa? Tips and triknya dalam hal apa nih untuk akhirnya kita bisa yang saya lakukan tips and triknya, karena di pemerintah Kota Wonogiri programnya sebenarnya masih baru, jadi masih banyak persyaratan dan regulasi yang masih diubah-ubah dari pemerintahnya. Jadi kalau tipsnya adalah yang pertama, saya selalu upgrade. Jadi untuk tiap tahunnya nih ada yang ganti nggak sih? Karena mungkin beda informasi, beda regulasi, itu persyaratannya juga ganti. Jadi trik yang kita lakukan mungkin juga beda kayak gitu. Kalau dari pemerintah Kota Wonogiri sendiri, sebenarnya yang paling ditekankan adalah kontribusi kita ke pemerintah Kota Wonogiri. Jadi karena mereka sudah memberi beasiswa, jadi apa yang bisa kita berikan ke pemerintah Kota Wonogiri. Jadi tips and triknya yang saya lakukan adalah agar bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima beasiswanya adalah saya melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah Kota Wonogiri. Jadi pemerintah Kota Wonogiri punya program apa, biasanya saya lebih banyak ikut di program itu. Kemudian saya tadi juga di CV-nya ada salah satunya tertera bahwa saya ikut di Ikatan Mahasiswa Kabupaten Wonogiri Yogyakarta. Jadi itu juga bisa menjadi wadah saya melakukan kontribusi untuk pemerintah Kota Wonogiri. Jadi karena biasanya di penerimaan beasiswa itu kan ada sesinya, selain pembekasan itu kan ada sesi wawancara. Nah itu yang akan memberikan peluang lebih besar ketika teman-teman punya kontribusi yang lebih banyak, mungkin akan jadi penilaian lebih lah untuk teman-teman. Ada nilai plusnya gitu ya. Jadi karena saya udah tahu nih polanya, karena sudah 2 tahun dapat, 2-3 ini dapat, jadi kayak sudah tahu ternyata pola yang ditekankan adalah di kontribusinya. Jadi mungkin tips and triknya lebih ke situ. Jadi teman-teman memperbanyak kegiatan yang memberikan kontribusi ke penyelenggara program kayak gitu. Jadi paling penting tadi bisa dicatat kontribusi dan pengalaman. Itu bisa menjadi poin nilai plus buat teman-teman yang pengen mengikuti beasiswa ya Pak. Iya. Oke, terus selain itu kan Mbak juga ada ikut beasiswa PPA ya dari Fakultas FISIP sendiri ya. Nah itu kan ini juga menjadi sebuah informasi yang penting nih. Bisa Mbak kasih tips and trick dalam buat teman-teman yang di luar sana yang pengen ikut, terutama mahasiswa FIS ya, buat mengikuti beasiswa PPA, tips dan triknya. Kalau di PPA sendiri sebenarnya karena dia keywordnya sudah peningkatan prestasi ya, jadi biasanya kalau di PPA yang lebih ditekankan adalah lebih ke IPK-nya teman-teman. Jadi indeks prestasi kumulatif tuh biasanya jadi salah satu indikator yang penting. Jadi kalau bisa teman-teman konsisten lah untuk menjaga IPK-nya teman-teman ini tetap dalam kondisi aman kayak gitu, lebih dari 3,5 atau setidaknya sudah mencapai 3,5 kayak gitu. Kemudian hal lain yang biasa ditekankan di PPA adalah kemauan atau hasrat teman-teman untuk menulis. Biasanya karena di PPA tuh teman-teman yang menerima beasiswa PPA biasanya diarahkan untuk ikut kegiatan-kegiatan kepenulisan, contoh kayak PIMNAS kayak gitu. Jadi untuk PPA mungkin tips and triknya adalah teman-teman mulai melatih skill menulis atau kemauan lah, seenggaknya teman-teman sudah menemukan hasrat dan keinginan untuk melakukan penelitian kayak gitu. Nah mungkin untuk PPA karena di situ ada keywordnya peningkatan prestasi akademik, jadi mungkin yang lebih ditekankan adalah ke variabel-variabel yang berhubungan dengan akademik gitu. Contohnya salah satunya adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi biasanya di PPA ini salah satu yang menjadi faktor penting adalah nilainya teman-teman. Nilai ya? Nilai. Jadi mungkin tipsnya teman-teman menjaga konsistensi dari IPK itu sendiri. Jadi setidaknya ya amannya 3,5 lah kayak gitu. Nah, hal lain yang ditekankan biasanya untuk bisa menerima beasiswa PPA adalah kepenulisan. Jadi biasanya teman-teman yang sedang mendaftar atau sudah diterima di PPA itu diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepenulisan. Salah satunya tuh PIMNAS kan, pasti goals-nya ke PIMNAS kayak gitu sih. Jadi mungkin untuk PPA yang lebih ditekankan adalah ke hal-hal yang bersifat
Jadi tadi udah disampaikan sama Mbak Nurul mengenai tips and trick seputar beasiswa PPA ya. Karena beasiswa PPA itu berasal dari kampus dan itu juga udah ada informasi dari setiap fakultas, terutama fakultas BES juga pasti ada informasi yang detail terhadap beasiswa PPA ini. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Nurul mengenai 2 poin penting tips and trick dalam beasiswa PPA. Yang pertama adalah nilai atau IPK. Jadi teman-teman diharapkan konsisten terhadap nilai IPK-nya dan juga kalau bisa di atas syarat. Kalau bisa ya sampai 3 kalau bisa 4, kalau bisa ya 39 Mbak ya, biar itu juga salah satu poin besar ya buat menjadi pertimbangan nantinya gitu. Dan kemudian yang kedua adalah teman-teman diharapkan mulai mencoba di dunia kepenulisan. Jadi itu juga menjadi salah satu penunjang buat teman-teman yang ingin daftar di beasiswa PPA bisa mendapatkan nilai plus, karena juga nanti setelah mendapatkan beasiswa itu nanti diarahkan ya Mbak, outputnya nanti untuk ke proposal PKM gitu Mbak ya. Itu tadi tips and trick yang sangat bermanfaat dan bisa banget dicatat buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa PPA. Oke, lanjut nih Mbak. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa FIS ataupun teman-teman maba ya, yang pasti karena maba kan masih kurang banget nih informasi seputar beasiswa. Nah, itu komponen pendukung untuk sebagai penunjang dalam mendaftar beasiswa nih dari pengalaman Mbak, kemudian dari beberapa beasiswa yang telah Mbak ikutin. Sebenarnya udah saya singgung di awal-awal ya, kayak salah satunya yang menjadi komponen pendukung atau nilai tambah ketika kita mendaftar beasiswa adalah ya salah satunya adalah CV. Jadi kurikulum vitae-nya kita, kegiatan kita apa aja sih yang udah pernah kita lakukan, pengalaman kita, entah itu organisasi atau kegiatan di luar, entah itu yang formal maupun kegiatan sosial, itu akan sangat mendukung gitu, karena leadership-nya kita sudah terbangun di situ. Kemudian pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain, karena ketika kita sudah mendapatkan beasiswa dan mendapat beasiswa pasti kita dituntut untuk berkontribusi kan. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu untuk berkontribusi untuk orang lain atau mungkin kepada pihak penyelenggara, itu juga akan menjadi nilai plus, nilai tambah ketika kita mendaftar beasiswa. Selain kurikulum vitae dan pengalaman, biasanya yang menjadi nilai tambah atau komponen pendukung adalah prestasi. Itu biasanya juga dicantumkan di CV. Jadi apa sih prestasi apa aja yang udah pernah kita raih kayak gitu, kita udah pernah menang di mana aja, atau kita sudah pernah mengikuti kompetisi apa aja kayak gitu, biasanya juga bisa menjadi nilai tambah atau komponen pendukung ketika kita mendaftar beasiswa. Tadi mantap sekali penjelasan dari Mbak Nurul tadi untuk komponen-komponen pendukung. Jangan lupa setiap yang Mbak Nurul bilang harus teman-teman catat ya, karena itu menjadi poin yang penting buat teman-teman nanti persiapkan ketika ingin mendaftar beasiswa. Kemudian itu kan kayak beasiswa PPA itu pasti ada syarat-syarat khusus kayak gitu loh Mbak, misalnya harus semester 3 gitu. Ya kan. Nah itu mungkin Mbak bisa jelaskan syarat-syarat khusus dari beasiswa PPA yang pernah Mbak ikutin, kayak syarat tertulisnya itu apa aja sih biar teman-teman juga pada tahu. Untuk PPA ya, untuk PPA biasanya dari pihak penyelenggara biasanya fakultas sudah memberikan form. Jadi sudah ada form yang kita tinggal ngisi aja dan kita tinggal melengkapi. Contohnya kayak surat rekomendasi kelakuan baik, biasanya kita bisa minta ke dekan atau wakil dekan kayak gitu. Biasanya mereka juga akan memberikan penilaian secara objektif kok. Jadi secara jujur dan apa adanya tentang kita kayak gitu. Terus kemudian ada surat izin orang tua, kemudian ada surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari pihak lain kayak gitu. Kalau untuk syarat khususnya sepertinya untuk PPA tuh nggak ada, karena sebenarnya formnya sudah disiapkan dan kita tinggal ngisi, tinggal melengkapi aja sih biasanya kayak gitu. Jadi syaratnya nggak terlalu susah Mbak ya, karena udah disediain sama pihak dekanat. Kemudian informasinya juga sangat detail ya dari pihak dekanat ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin sekiranya masih bingung pasti ketika udah disampaikan sama Mbak Nurul nanti bisa menjadi referensi buat tahu alur-alurnya gimana beasiswa PPA, beasiswa ini deh. Nice answer dari Mbak Nurul. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir nih buat Mbak Nurul itu, nah
gambaran ketika kita sudah mendapatkan beasiswa itu, Mbak. Nah, jadi kan biasanya kita sudah mendapatkan beasiswa itu mungkin ada beberapa kayak yang menggunakannya dalam hal ini itu. Nah, kalau Mbak Nurul mengalokasikannya, ya ibarat mempertanggungjawabkan beasiswanya itu seperti apa? Oke, karena kalau sekarang di beasiswa yang saya dapat dari pemerintah Kota Wonogiri itu, dia ada seperti semacam laporan pertanggungjawaban. Jadi di awal sebelum kita menerima beasiswa itu adalah salah satu syarat kita membuat rencana anggaran. Jadi rencana anggaran ini berupa rincian dana, jadi penggunaan dana dari nominal yang kita dapat itu kita rincian lagi, masing-masing rupiahnya kita pakai untuk apa. Nah, di akhir di semester kedua, karena 2 semester saya dapatnya, itu kita membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi ada semacam laporan pertanggungjawaban dan ada kwitansi yang disertakan. Jadi memang teman-teman ada tanggung jawab moral lah untuk menggunakannya. Jadi karena ini beasiswanya untuk pendidikan, jadi saya biasanya mengalokasikannya ya seputar pendidikan, ya untuk UKT, kemudian untuk uang kos, kemudian untuk keperluan penunjang perkuliahan, kayak gitu sih. Mungkin lebih ke seputar itu kalau saya penggunaannya. Jadi harus kita paham ya mengalokasikannya ya, jangan sampai beasiswa yang kita udah terima, karena untuk mendapatkan beasiswa itu juga butuh perjuangan, Mbak ya, nggak mudah. Dan ketika kita dapat ya kita seharusnya mengalokasikannya ke hal-hal yang berguna dan seputar perkuliahan kita. Benar, karena untuk kompetitor yang lain yang mungkin mereka memang benar-benar membutuhkan nih, sedangkan kita yang udah dapat justru malah tidak menggunakannya secara bijak kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika sudah mendapatkan beasiswa malah digunakan yang tidak semestinya kayak gitu. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman memang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Catat teman-teman, ingat menggunakan beasiswa itu harus dengan tepat guna dan tepat sasaran. Jangan nanti ketika teman-teman udah mendapatkan beasiswanya batu hura-hura, jangan. Itu salah satu tindakan yang tidak patut. Jadi harus dihindari. Dan juga mungkin kan ketika sebelum kita mendaftar beasiswa itu pasti ada sebuah tantangan ataupun ada ini ya, kayak kan kita daftar nih banyak nih, Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih dari kita, kemudian ada yang mungkin dari segi pengalaman itu juga lebih mumpun dari kita. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, kalau dari pribadi Mbak Nurul gimana? Bener sih, pasti kompetitor yang lain kita tahu lah kapasitas diri kita dan kompetitor yang lain. Sebenarnya teman-teman gak usah minder sih, walaupun teman-teman melihat kok dia kayaknya lebih berpeluang ya untuk dapat, kok kayaknya aku lebih understander lah. Tapi sebenarnya teman-teman gak usah minder sih, coba aja, karena kita sebenarnya juga nggak tahu penilaian dari asesor itu seperti apa. Walaupun persyaratan secara general itu sudah pasti, kemudian indikator penilaiannya mungkin juga sudah disertakan, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi nilai lebih kita loh, entah itu dari sesi wawancara atau dari berkas yang lain. Jadi teman-teman gak usah minder ketika teman-teman mau daftar beasiswa, coba aja. Yang penting tadi tips-tips yang di awal, kemudian memperhatikan semua persyaratannya, dicoba aja, disubmit aja. Kalaupun teman-teman gagal di satu beasiswa, masih banyak alternatif beasiswa lain yang teman-teman bisa daftar kayak gitu loh. Jadi jangan sampai mental teman-teman udah hancur duluan hanya karena ditolak satu beasiswa, teman-teman masih bisa submit di beasiswa yang lain kayak gitu. Jadi mentalnya harus ada mental tertolak dulu sebenarnya. Kalau mau daftar beasiswa tuh sudah harus siapin mental tertolak dulu. Jadi kalaupun ditolak di satu masih banyak alternatif yang lain. Kunci yang paling tepat itu dari Mbak Nurul. Jadi beasiswa itu bukan cuma satu doang ya. Jadi banyak sekali beasiswa yang ada di kampus, di internal universitas, di eksternal. Itu banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman coba, teman-teman submit. Karena kita dalam mencoba beasiswa itu jangan terpaku satu, Mbak ya. Kalau kita gagal satu, coba lagi. Ibarat kita memperjuangkan cita-cita kita. Ketika kita gagal di dalam proses ini, kita harus coba lagi hingga kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita impikan. Oke, itu tadi sebuah informasi yang sangat banyak dan sangat berharga ya buat kita. Tadi udah disampaikan, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari aku, dari moderator, sudah bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman.
Mungkin ada ini nggak Mbak, saran pesan buat teman-teman? Kayaknya tadi udah disisipin di masing-masing jawabannya sih untuk saran-saran ke teman-teman tadi kan, karena kebanyakan juga tips and trick dan rekomendasi dan saran kan. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa yang sejenis dengan yang sudah pernah saya daftar, boleh kalau mungkin dari diskusi ini teman-teman masih ada yang bingung, boleh langsung kontak ke saya, nanti mungkin bisa minta ke Mas Faris untuk kontaknya, jadi kita bisa diskusi lagi kayak gitu sih, lebih ke situ karena sarannya tadi udah ke cover di awal semua Pak. Jadi hampir dari perbincangan kita dari awal hingga sampai akhir tadi semua udah tersisipkan, dari tips and trick, pengalaman, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan Mbak ya, kemudian persyaratan. Nah teman-teman kalau lebih pengen tahu info lebih lanjut bisa hubungi, mungkin kalau dari BEMFIS bisa menjadi salah satu fasilitator dalam penyampaian informasi beasiswa itu dari Departemen APP BEMFIS UNY, ataupun langsung bisa ke Mbak Nurul selaku pelaku atau penerima beasiswa gitu. Karena Mbak Nurul dari segi pengalaman, dari segi dunia seputar beasiswa, Mbak Nurul sangat-sangat ini ya sangat-sangat berpengalaman lah di dunianya. Jadi teman-teman nggak usah meragukan lagi tentang dunia beasiswa kepada Mbak Nurul. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa beasiswa yang kita terima, dan ini buat info buat teman-teman ya. Oke, di sini ada info beasiswa 2020. Yang pertama itu adalah beasiswa pendidikan pemuda Indonesia. Itu dari web eventhunterindonesia.com. Deadline-nya 25 November tahun 2020. Syarat dan ketentuan bisa dicek langsung di webnya. Di sana syarat dan ketentuannya sudah sangat detail. Di sini secara gambaran kasarnya adalah warga negara Indonesia, mahasiswa aktif, kemudian tidak ada minimal IPK. Nih, tidak ada minimal IPK. Kemudian mahasiswa yang sudah menerima beasiswa diperbolehkan mendaftar. Ini yang bagi yang mau pengen daftar lagi ataupun yang belum, ini bisa banget. Kemudian ada beasiswa data print. Itu bisa dicek di websitenya beasiswadataprint.com. Itu untuk deadline beasiswa ini sampai 30 November tahun 2020. Untuk syarat dan ketentuannya adalah mahasiswa aktif, kemudian ada pengalaman aktif organisasi, kemudian tidak terlibat narkoba atau tindakan kriminal. Kemudian, nah kalau untuk yang data print ini tidak sedang mendapat beasiswa dari perusahaan lain, artinya kamu belum mendapatkan beasiswa atau tidak sedang mendapatkan beasiswa. Kemudian dapat diikuti oleh peserta yang sudah pernah mendapat beasiswa data print periode 1 dan 2 tahun lalu. Jadi yang periode tahun lalu yang sudah mengikuti beasiswa data print bisa untuk submit kembali beasiswanya. Kemudian ada beasiswa jadi PNS. Wah, ini sangat mantap ini ya, beasiswa jadi PNS. Itu bisa dicek di websitenya, ada bit.ly dari 35W-G6OF. Itu nanti bisa dicatat atau bisa dikontak dari Departemen APP. Deadline-nya 30 Desember 2020, masih cukup lama, masih ada waktu buat teman-teman. Syarat dan ketentuannya adalah WNI, mahasiswa aktif, tidak ada minimal IPK, dan penerima beasiswa pemerintah dan swasta diperbolehkan mendaftar. Artinya yang sudah menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah itu bisa mendaftar, bisa mensubmit juga. Oke. Oh, ini ada giveaway-nya ya? Oke, wah ternyata ini ada giveaway dari APP Vcenter ini ya. Jadi kita akan membacakan syarat dan ketentuan giveaway. Jadi di akhir dari sesi kita ini Mbak, ada sebuah giveaway yang diadakan oleh Departemen APP dalam meningkatkan, kemudian mencoba menyulut api teman-teman untuk mendaftar beasiswa. Ini saya boleh ikutan nggak? Sepertinya untuk yang giveaway ini kita serahkan ke teman-teman muda gitu ya. Kan saya juga masih muda. Oke, nih denger ya dan catat. Syarat dan ketentuan giveaway-nya: bersedia memberikan opini menarik mengenai video beasiswa di kolom komentar. Jadi teman-teman kasih komentar yang terbaik, yang menarik, bisa memancing teman-teman dari departemen untuk wow, ini tulisan atau komentarnya menarik nih. Kemudian syarat kedua adalah merupakan mahasiswa FIS UNY. Jadi kalau yang mahasiswa hukum UGM nggak bisa FIS UNY gitu. Kemudian disertakan nama _prodi _angkatan dan _ username IG.
Sebanyak 2 opini menarik akan mendapatkan pulsa sebesar 25.000 tiap orang. Lumayan nih, 25.000 buat paketan ataupun buat telepon-telepon gebetan juga bisa. Itu tadi syarat dan ketentuan giveaway nanti bakal dicatat di kolom deskripsi juga buat teman-teman. Jadi buruan ikutan karena ini lumayan untuk menambah pulsa HP-nya gitu. Oke. Terima kasih kepada Mbak Nurul sudah sudah membersamai dalam bincang-bincang seputar beasiswa. Aku dari moderator dan dari teman-teman APP mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nurul yang sudah menyempatkan waktu, sudah mau datang dan sudah mau berbagi informasi yang sangat-sangat berharga dan sangat penting buat kita semua. Dan itu harus dicatat teman-teman ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan informasinya. Oke, mungkin dari aku cukup selaku moderator. Sampai jumpa di lain hari, sampai jumpa di PIS. Buat teman-teman yang sedang melaksanakan kuliah online, semangat, jaga kesehatan, jaga stamina, dan semoga teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa semoga bisa diterima dan dapat dipergunakan dengan baik. Mungkin itu aja dari aku. Aku selaku Faris sebagai moderator dan Saya adalah Suryani selaku teman diskusi dan orang yang berpengalaman di bidang beasiswa. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.